Baik, shalom buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh dapat bertemu kembali di dalam sosial media. Kita boleh bertatap muka bagi para pendengar, pemirsa semua yang bergabung. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dan biarlah malam hari ini saya akan memberikan satu renungan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, oleh karena kehendak dan rencana-Mu, Engkau pertemukan kembali kami dalam sosial media untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, yaitu tentang kebenaran bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah, telah menjelma sebagai manusia, yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu sendiri adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Roh Kudus berikan pengertian bagi setiap yang mendengarkan atau menonton secara live. Kiranya Tuhan memberkati, mencelikkan mata rohani mereka, dan yang belum mengerti kami yakin percaya mereka akan bertanya, dan biarlah Tuhan jawaban-jawaban yang mungkin mereka tanya akan boleh memberikan penerang bagi setiap mereka, dan setiap orang yang percaya boleh diteguhkan kembali, semakin kuat beriman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, namamu kekal selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi, hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara-saudara kita semuanya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah saudara Tuhan,
Berbahagialah setiap orang yang mendengar, melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat pertama bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, saudara harus pahami bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai iman kekristenan. Dasar iman kita kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Dari kebenaran firman Tuhan telah dijabarkan, kita telah baca tadi, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, tetapi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah firman itu yang telah menjadi manusia? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan atau beroleh hidup yang kekal. Iman kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Dia Allah yang memberikan kehidupan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasihnya yang begitu besar akan dunia yang diciptakan dan manusia juga yang diciptakan, maka Allah turun ke dunia dengan wujud sebagai seorang manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan perlu kita ingat bahwa Yesus Kristus lahir sebagai anak. Dia bukan dilahirkan atau menjadi anak dari hasil persetubuhan. Maka di ayat 13 tadi katakan bahwa orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Karena Roh Kudus, maka ketika malaikat menjumpai Bunda Maria, maka malaikat itu berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tapi karena Bunda Maria yang hidup memang benar-benar dia sebagai hamba Allah yang takut akan Allah, maka apa yang dikatakan malaikat itu terjadilah menurut perkataannya. Maria tidak berpikir bagaimana nanti. Dalam kehidupannya dia melahirkan, mengandung tanpa seorang laki-laki. Memang dia sudah bertunangan dengan Yosef, tapi bukan karena hasil hubungan mereka sebagai suami istri, tetapi Roh Kudus yang mengatakan melalui firman-Nya yang dikatakan melalui malaikat. Maka disampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan beri nama dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Talitakum, terjadilah. Maka Maria pun mengandung dari benih firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada Bunda Maria.
Dan pada akhirnya kenyataannya Yesus lahir ke dunia ini. Maka namanya adalah Yesus Kristus, Immanuel atau Mesias. Jadi Yesus lahir datang ke dunia ini bukan hasil daripada perbuatan biologi secara fisik suami istri, tidak. Tapi dari benih firman. Maka dia dikatakan sebagai anak ketika ada di dunia. Anak Allah. Itulah karya Allah Bapa di surga. Yang tadi saya sebutkan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia dengan caranya, maka dia sendiri yang akan turun ke dunia menjelma sebagai seorang manusia supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka keselamatan itulah yang akan kita miliki, keselamatan setelah kematian atau keselamatan yang ada di dunia. Nah, kita tinggal pilih sekarang. Mau keselamatan hanya sebatas keselamatan di dunia saja atau mau menerima keselamatan setelah dunia kematian. Berarti bukan hanya di dunia aja, tetapi kehidupan lain. Yang nanti adalah surga jaminan. Maka kita sudah punya paspor, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang akan menyelamatkan dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak penolakan. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Maka tadi ada dikatakan di dalam ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Allah datang kepada dunia yang menjadi miliknya, dunia yang telah diciptakannya, dunia yang telah dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Begitu banyak dunia menolaknya. Banyak orang-orang juga tidak percaya. Tidak menerima bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan orang lain berkata bahwa Yesus itu manusia. Ya, memang benar Yesus itu manusia. Tapi iman kekristenan mengatakan bahwa Yesus Kristus 100% manusia dan 100% Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi, iman kekristenan. Percaya bahwa Yesus Kristus 100% Allah. 100% manusia karena dia turun ke dunia ini. Menjelma menjadi manusia. Maka 100% manusia ada dalam dirinya. Karena sama dengan kita. Serupa dengan kita. Maka dikatakan 100% manusia dan 100% Allah. Karena begitu banyak karya-karya. Jadi Tuhan tidak perlu mengatakan bahwa aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Dari karya-karya perbuatan Yesus itulah yang menyatakan, membuat orang-orang menjadi percaya, membuat orang-orang mengerti bahwa Yesus itu sesungguhnya Allah, Tuhan. Begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukannya. Manusia, nabi, rasul pun tidak dapat melakukan hal itu. Tetapi Yesus Kristus Tuhan mampu melakukan itu.
Orang yang sakit disembuhkan. Di dalam kebenaran firman dikatakan orang yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun, asal menjamah saja jubahnya, maka ketika seseorang wanita yang memiliki penyakit pendarahannya tidak kunjung sembuh bertahun-tahun, maka ketika dia mendengar nama Yesus, maka dia datang kepada Yesus. Asal saja kujamah jubahnya. Bayangin tingkat keimanan dilakukan oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Tapi benar, ketika dijamah jubah Yesus, Yesus merasa seperti ada yang tersedot, energi yang tersedot. Siapa itu? Dan itu adalah seorang wanita yang sakit pendarahan. Maka ketika saat itu sembuhlah penyakit pendarahan wanita itu. Dan tidak sekedar hanya itu. Ada orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia bisa berjalan. Dia bisa melompat. Ada orang yang sakit buta bertahun-tahun. Tetapi oleh kuasa ilahi, keilahian Yesus Kristus, maka dengan kuasanya dia menyembuhkan orang yang memiliki sakit buta dari sejak lahir. Saudara bisa bayangkan, orang buta bisa melihat kembali tanpa operasi. Tapi itulah mujizat Tuhan, karya Tuhan yang dia lakukan semasa di dunia. Waktu perjamuan kawin di Kanaan, waktu anggur habis. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Sidoklah air itu. Maka air itu akan berubah jadi anggur, dan benar. Air itu berubah jadi anggur. Bahkan tidak sekedar itu. Orang mati dibangkitkan hidup kembali. Siapa yang bisa memiliki mujizat seperti itu? Kekuatan, kuasa seperti itu. Maka iman, kekristenan, iman kita, bahwa itu tadi akan bisa dilakukan kalau dia bukan Allah. Orang yang sakit kusta diasingkan di karantina. Tetapi ketika Yesus mengobati mereka, maka yang sakit kusta, 10 orang sakit kusta itu menjadi sembuh. Maka silakan orang di luar sana tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan orang di luar sana tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Tetapi iman kita, iman Kristiani di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat. Bagi Tuhan tak ada mungkin, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semua dikerjakan. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Karena Dia Allah, Dia sanggup melakukan apapun yang akan dia kerjakan dan lakukan. Bukti kebesaran Sang Allah. Begitu banyak karya-karya Tuhan yang Tuhan lakukan. Maka kita yakini bahwa Yesus adalah terang dunia. Maka iman kekristenan percaya bahwa Yesus adalah terang. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita mendapatkan terang itu. Dan terang itu akan menerangi dari setiap sisi-sisi kegelapan atau kegelapan dunia. Maka dunia yang telah gelap ini, kalau dikatakan dalam Efesus ya, Kolose atau Efesus, dikatakan bahwa karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Tidak ada lagi menyambung. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Maka dari mulai itulah hubungan
antara manusia dengan Allah yang begitu dekat, kemudian terputus oleh karena dosa. Nah, melalui inilah Yesus hadir untuk menjadi pendamai akan dosa, atau menjadi jembatan untuk maksudnya memulihkan hubungan yang telah terputus itu. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu ajaib kasih Tuhan itu kepada kita yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Maka terang itu menjadi bagian di dalam kekristenan iman kita. Karena Yesus yang adalah terang. Nah, ketika kita percaya Yesus, maka terang itu menjadi milik kita. Maka hidup kita pun menjadi terang, menjadi saksi tentang kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus sebagai seorang anak bukan karena dia terlahir dari hubungan biologis, bukan. Karena dari Roh Kudus, dari firman yang dari awal tadi saya katakan. Saudara, saya dulu mantan muslim, ya, kalau saudara mau melihat kesaksian saya di Raja Nabasa, ya, itu ada kesaksian bagaimana perjalanan hidup saya, bagaimana saya mengalami jamahan Tuhan, Roh Kudus menjamah hati dan pikiran. Saya bukan karena siapa-siapa, tapi saya mengalami perjumpaan pribadi. Saya bertemu langsung dengan pribadi Yesus lewat karya Roh Kudus-Nya. Sehingga saat ini saya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupanku. Saudara, saya masih ingat ada surat yang mengatakan demikian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu esa. Iya, benar. Bahwa Allah itu satu, esa. Bukan tiga. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya pengertian kekristenan, iman Kristen, Allah, Yesus Kristus yang Allah menjadi bukanlah sebagai anak seperti manusia. Kelahiran seperti seorang manusia biaya hasil daripada hubungan suami istri. Persetubuhan, bukan. Dia disebut dengan anak Allah karena Yesus turun ke dunia ini, dia masuk di dalam rahim Bunda Maria, yang dikatakan tadi, kronologi cerita tadi tentang firman Tuhan, bahwa malaikat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan mengandung. Nah itulah, jadi dari hasil firman Tuhan itu, maka Yesus lahir sebagai anak yang dikandung dari kandungan Bunda Maria. Maka itulah disebut anak Allah. Jadi saudara, perlu kita pahami. Maka saya berharap bagi umat Kristiani yang mendengarkan renungan ini, jangan pernah saudara meninggalkan Kristus atau menjual nama Yesus karena something. Jesus is my Savior. Jesus is my truth. Dia keselamatanku, dia kebenaranku yang tidak bisa dihargai dengan apapun, meskipun jabatan materi. Jangan pernah menjual namanya, karena harta yang terbesar yaitu Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkanmu di dunia ini, juga menyelamatkanmu ketika nanti setelah kematian. Saudara tinggal memilih. Saudara memilih keselamatan di dunia saja atau memilih juga keselamatan setelah kematian. Tinggal pilih.
Kalau saudara memilih keselamatan dunia, maka ada begitu banyak ajaran-ajaran kebaikan yang katanya bisa selamat. Tidak. Kalau iman kekristenan, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam kisah pasar, dalam suratnya Rasul Paulus, bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang olehnya, maksudnya tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan kecuali hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku? Akulah Yesus Kristus Tuhan yang adalah Allah. Yang kita imani, yang kita percaya bahwa tidak Allah. Saudara, ini adalah suatu keyakinan yang harus kita miliki. Sekali lagi saya katakan, saya bangga memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya bangga memiliki Yesus. Percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus yang dulunya saya belum percaya akan Yesus. Tetapi setelah saya mengalami perjumpaan pribadi, sehingga saya mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah. Yang orang lain bilang katanya mempertuhankan manusia. Memang selama dia di dunia, dia adalah manusia, 100% manusia. Tapi dia 100% Allah. Saya percaya bahwa 100% kemanusiaannya. Tetapi saya juga percaya 100% kealahannya. Keilahiannya. Yang sanggup melakukan banyak perkara. Yang bagi manusia itu tak mungkin. Yang manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan, semua dijadikan mungkin. Dan yang tak mustahil menjadi mustahil. Yang mustahil menjadi tak mustahil, maksud saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka milikilah imanmu, kepercayaanmu kepada Yesus. Terserah mungkin orang lain tidak percaya, terserah mungkin orang lain tidak mengakui akan kealahan Tuhan Yesus Kristus. Karena percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Allah, itu adalah satu keputusan yang harus Anda miliki, yang harus Anda lakukan. Ada satu pujian katakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Artinya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, beriman kepada adalah keputusanmu. Keputusan pribadimu. Bukan ada unsur kepaksaan, bukan ada karena ditakut-takutin untuk engkau percaya, bukan karena engkau diiming-iming oleh jabatan, diiming-iming oleh kekayaan, uang atau harta benda. Tidak. Saya sendiri mengalami jamahan pribadi, bukan karena diiming-iming apapun, sehingga saya percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah Bapa di surga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terus pegang teguh kebenaran ini, imani dan yakini
bahwa tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Ini saya lagi video malam hari. Tuhan berkati semuanya, baik pemirsa yang mendengarkan, iman Kristiani semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah tergeser atau bergeser tempatmu. Tempatmu adalah tempat yang terang ketika engkau percaya Yesus, dan bukan tempat kegelapan di luar Yesus Kristus Tuhan. Bagi saudara yang mungkin tidak seiman dengan saya mendengarkan renungan firman Tuhan ini, inilah iman kami. Kami mau hidup berdampingan bagi siapapun, supaya kalian tahu mengerti bahwa inilah yang sebenarnya yang kami imani di dalam Kristus Tuhan. Saudara, mudah-mudahan saudara dapat memahaminya, mengerti tentang penjelasan saya. Saudara, mungkin nantinya mungkin video ini bagi siapapun yang boleh menonton video ini, silakan saudara bertanya. Sebisa saya akan jawab pertanyaan saudara yang terkasih. Baik, silakan yang Kristen ataupun yang non-Kristen, silakan untuk bertanya. Tapi ingat bahwa kita bukan berdebat, tapi saudara bertanya, saya akan jawab. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya, Tuhan memberkati semuanya yang telah menonton video ini. Haleluya. Amin.